Halo bro, Itu harus proyek. Halo, apa kabar? bantu Ada ya, yang bisa aku... bantu ya. Ini mau podcast AI nih. Wah, seru nih kalau mau bikin podcast. Topiknya tentang apa nih? Udah Ada diem, yang bisa aku... udah diem dulu lah, nyantai aja lu sedikit ya. Oke, Ayo, oke. gimmick aja guys. Teman-teman semuanya, hari ini kita bakalan membahas sesuatu yang memang sudah berkesinambungan dengan keseharian kita. Kayaknya tuh hal ini tuh udah melekat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi banyak orang-orang pun yang bekerja menggunakan hal ini itu. Apalagi kalau bukan AI, Artificial Intelligence, atau biasa orang sebut dengan kecerdasan buatan. Asik. Berarti kalau kecerdasan yang dibantu berarti dia buatan kalian. Kayak wakil, Oh gitu. wakil ketua kelas. Zaman aku dulu. Oh, zaman aku dulu. Zaman aku dulu. Jadi dia nggak tahu apa-apa. Yang IPK 2,3. Belum lah, kan masih. Oh, ini kemana nih? Nggak. Ketua kelas kan belum IPK. Oh, belum Belum, ya? bro, Belum. belum. Di kuliah kan nggak ada ketua kelas. Soalnya kuliah aku ada Oh, ketua ada kelas. ketua kelas. Enggak, kota kelas yang maksud ini SMA, Oh. SMA. Nah, itu nggak Wakil jelas. ketua kelas. Ya, jadi dia dibantu. Berarti itu masuk kecerdasan buatan. Yang buatan. Oke, nanti kita lanjut. Betul. Kalau kayak gini-gini, Kecerdasan buatan. Nah, kalau dari gue sendiri, Yuk. gue yang backgroundnya latar belakang pesantren ya, maksudnya yang memang AI ini gue baru tahu tuh ChatGPT, DeepSeek dan segala macam ya 2023 lah, 2023. Dan makainya pun baru 2025. Sekarang nih pas kuliah baru make ini. Ya. Kalau gue pengen tanya tuh, kalau kalian ngerasain AI itu dari sejak kapan? Kalau dari Bang Asep sendiri gitu, maksudnya pertama kali kenal dan make gitu, Make ya? kayak kecerdasan buatan ini, Kayaknya sih belum lama sih. 2023 ya. termasuknya yang Enggak tahu deh, 2023 berdua lupa. 2023 kayaknya pastinya. 2023 ya? Iya. 23. buat apa tuh? Buat Bantuin tugas kan? Kalau gue buat kerjaan. bantuin tugas, kerjaan. Ya karena kan udah selesai kuliah. Oke. Kerja waktu itu. 2023 berarti ya? 2023. Kalau pengalaman 2022. 2022. Iya. Pertama kali datang ke Jakarta, Hah? nyaba ngoding, dengar Timothy ngomong ChatGPT. Iya. Itu masih awal-awal tuh. Itu masih masih model 3. Ya. ChatGPT-nya. Iya, masih model 3 3.5 kalau nggak salah. Kalau sekarang tuh berapa? Sekarang tuh udah 4,5. Sekarang 4,5. Iya, tanggal 7 Agustus nanti ada liris yang kelima. Kelima tuh. Iya, model kelima. Oke. Berarti pertama kali itu nginjek Jakarta 2022 ketika dengar Timothy. Enggak. Jadi ke Jakarta tanggal Iya. 2022 Ya, akhir. itu udah akhir. Nah, itu kan ngoding kan. Iya. Nah, aku tuh lihat tuh Timothy tuh ngobrol sama Pak Deddy Kobuzer waktu itu. Bahas- Om bukan Pak dia. Oke, bahas tentang tentang apa? Tentang Timothy lah, Ya. tentang keuangan lah. Oke. Nah, itu Timothy juga ngeliris terkait AI, ChatGPT. Oke. Nah, dari itulah aku nyoba belajar. Berarti- Oh ternyata, tapi dulu masih ini ya, masih awal-awal lah, masih belum secanggih yang seperti teman-teman pakai saat Sekarang. ini. Betul. Pakai berarti pertama kali nyoba itu buat iseng-iseng, emang nyoba gitu, bukan buat Nyoba langsung rilis ke coding sih lebih tepat. Langsung coding. Iya, cuman itu masih pakai beberapa lama langsung limit, gitu. nggak semudah sekarang ya. Masih sama sih, karena kan dulu kan aku belum nyentuh yang pro ya. Oke. Nah, gitu. Berarti tahun 2002, 2023, kalau gue sendiri 2024 akhir baru make. Itu AI. Oke, di hari ini gue mau bahas, gue tadi sempat karena kita mau bahas AI, kita udah ini, gue sempat ngeriset ya, ngeriset sedikit tentang AI gini. Jadi AI itu sekarang ya udah banyak orang ya, maksudnya di sekitar gue, di lingkungan gue tuh banyak banget yang takut gitu. Ya. Takut tergantikan lah posisinya, nggak takut masa depannya tergantikan dengan AI gitu, takut tergantikan dengan AI. Kalau gue sendiri tuh nanggepinnya kayak gue nggak takut, tapi menurut gue
AI itu menjadi tools gitu. Menurut gua bukan kita digantikan AI, tapi gua bisa pakai AI buat gua yang menggantikan orang yang nggak bisa memakai AI, yang tergantikan sama orang yang bisa pakai AI. Menurut gua gitu. Jadi gua nggak takut sama AI-nya, tapi gue lebih takut sama gue nggak bisa pakai AI dan gue tergantikan sama orang yang bisa pakai AI kalau gue sendiri. Tapi kalau orang-orang lain tuh, ya dia ngerasa AI ini makin cerdas bakal menggantikan pekerjaan orang-orang. Kalau menurut lu gimana? Itu bakalan terjadi nggak sih kalau lu sebagai orang yang setiap hari lah berkecimpung dengan AI, belajar berguru dengan AI? Gimana tuh? Berguru dengan AI? Ini kan lu tiap hari nih gitu. Iya. Maksudnya masalahnya tuh konteksnya tuh tergantikan atau tidak? Iya, tergantikan atau tidak gitu. Ya kalau misal masalah tergantikan atau tidak, ya pasti nanti AI itu kan makin pintar kan? Iya, makin betul. pintar sampai nanti itu di 2045 itu titik singularitas. Singularitas itu apa kalau boleh tahu? Singularitas itu nggak terbatas lagi. Nggak terbatas dalam Iya. artian bisa apapun yang kita tanyain, Betul. kita Jadi ajuin. sampai salah satu pendiri Google, ya 2 orang pendiri Google itu bicara tentang dilema AI. Nah, dilema AI itu dia presentasi terkait kalau seluruh kecerdasan manusia itu digabung, itu tuh masih kalah sama AI di 2045. Betul. Nah, kalau misal kita detailin lagi itu namanya itu AGI nanti. Oke. Nah, itu AGI. Nah, jadi misalnya masalah tergantikan atau tidak, ya pasti tergantikan semua rata-rata. Jadi beberapa pekerjaan yang menurut kita itu monoton, kerjaannya tuh bisa dilakukan secara berulang-ulang tanpa adaptasi, tanpa perkembangan, itu pasti tergantikan. Oke. Itu pasti tergantikan. Nah, tergantikan oleh AI itu sendiri dan sama orang yang menggunakan AI itu pasti kan. Karena kan AI itu kan pasti nggak ada tujuan ya, nggak ada tujuan, itu pasti di set tujuan dan ngeset tujuannya itu pun pasti manusia itu sendiri gitu. Nah, jadi pasti tergantikan. Jadi seiring berjalan waktu itu pasti tergantikan. Pekerjaannya tuh apapun pekerjaannya itu pasti tergantikan, entah itu nanti pekerjaannya fisik maupun non fisik gitu. Itu pasti tergantikan. Hanya saja masalah tergantikan atau tidak itu tuh tergantung sama kita adaptasi atau tidak sebenarnya. Kita adaptasi atau tidak? Iya, jadi masalah tergantikan itu bukan seolah-olah semuanya tuh harus tergantikan semua. Emang ada tergantikan 100%, cuman enggak 100% tergantikan. 100% enggak tergantikan gitu. Maksudnya gini, jadi kita tuh kayak seolah-olah kayak kita tuh udah lumrah dengan AI gitu. Udah native sama AI gitu. Jadi masalah mengerjakan sesuatu ini, ya udah nanti pasti requirement pekerjaan itu pasti ada nanti bisa menggunakan AI gitu. Nah, dengan bisa menggunakan AI, kita jauh lebih maksimal, lebih efektif dan lebih produktif, terutama untuk perusahaan-perusahaan itu pasti pengen nyari yang lebih murah dan produktif, bener nggak? Nah gitu, itu orang yang menggunakan AI pasti masuk ke ranah itu, mau tidak mau, karena dia akan terus beradaptasi dengan perkembangan AI kan. Nah, jadi orang menggunakan AI itu harusnya pasti dia lebih paham gitu, lebih paham, karena AI itu kan kumpulan knowledge kan, seolah kayak kamus. Nah, contohnya kayak Al-Quran lah. Al-Quran itu kan sangat powerful sekali kan untuk tujuan hidup. Tapi apakah Al-Quran itu bisa powerful bagi orang yang nggak paham Al-Quran? Apalagi nggak paham dengan tujuan hidupnya. Berarti orang yang nggak paham tujuan hidup itu pasti akan tergantikan. Benar-benar. Nggak mau adaptasi pasti tergantikan. Gitu. Jadi orang yang statis dan pasif itu pasti tergantikan. Dan orang-orang yang adaptif dan orang-orang yang pengen terus berkembang, terus maju, dia pasti terus survive gitu. Bisa survive. Betul. Oke. Itu sih dari aku. Kalau dari Bang Askar sendiri? Gimana ya? Itu sama statement yang sama. Apakah tergantikan gitu? Manusia sekarang pekerjaan itu apakah tergantikan dengan AI? Ya kalau gini ya, kalau bicara tergantikan atau tidak dalam sepakat tadi. Dalam hal-hal yang sifatnya looping itu aja gitu kan, yang mudah banget itu nggak perlu pakai analisis yang jauh secara kreativitas dan lain-lain gitu ya. Itu kayaknya bakalan tergantikan, iya. Tapi tadi barusan gue kayak dapat mikir gini sih. Ini nggak tahu, pertanyaan gue tadi barusan itu kayak gini. Pada akhirnya pun misalnya pada umat manusia semuanya takut tergantikan oleh AI gitu kan. Pada akhirnya pertanyaannya, nanti di suatu titik benarkah kita akan rela untuk mengganti semua dengan AI dan kita menghilangkan manusia? Coba dipikirin. Karena apa? Karena kita pasti akan punya perasaan yang beda dengan manusia. Kita punya keterikatan emosi, kita punya sesuatu. Aku nggak tahu ya. Maksudnya ini pertanyaan sekelebat tadi barusan.
apakah mungkin nanti akan ada skema bagaimana untuk pengaturan AI dan manusia ini? Ya. Karena kalau misalnya AI ini dipakai semua dan manusia tidak bisa dipakai, misalnya contoh ya, kayaknya hidup bakalan jelek juga deh, gitu. Kayaknya kita nggak bisa berhubungan dengan manusia, kita nggak bisa mengeluarkan emosional kita. Ya kita hubungannya dengan komputer, dengan mesin, dengan ini pikiranku sekelebat ya gitu ya. Mungkin masa depan bakalan ada pengaturan. Karena kalau misalnya ya itu tadi, kalau misalnya manusia yang nggak bisa adaptasi, katakan lagi nih ya, ekstrimnya, katakan 90% manusia nggak bisa adaptasi misalnya. Apa 90% ini semua manusia akan dimusnahkan? Atau seperti apa? Pasti akan ada nanti itu pertimbangan-pertimbangan itu. Walaupun secara pekerjaan mereka bisa digantikan. Apakah ketika nanti secara pekerjaan mereka bisa digantikan dan mereka akan diberikan kebutuhan untuk hidup? Atau apa? Karena sejatinya manusia akan terus mempertahankan entitasnya gitu loh. Gak mungkin contoh 10% yang bisa pakai AI, terus yang 90% mau diapain? Apa mau dihapuskan? Apa mau dihilangkan? Apa mau dijadikan buruh atau apa, nggak tahu kita ya, maksudnya itu sekelebat aja tadi terpikir. Kalau yang lo bilang, gue jadi terimajinasikan ini film-film yang ada pernah gue tonton gitu ya, kayak yang orang-orang, maksudnya kalau udah di zaman robot gitu ya, yang orang-orang kaya tuh yang di atas aja tuh, karena yang orang-orang yang miskin yang nggak bisa beli robot-robot tuh di bawah gitu, kayak di sampah-sampah gitu. Terpikirkan kayak film-film gitu. Pernah nonton film nggak sih? Alita kalau nggak salah ya, film Alita. Yang robot cewek. Betul. Ya kan, ya kayak gitu ya. Sebenarnya sih masalah itu sebenarnya udah kemarin tuh ada dari Bill Gates itu bilang, jadi misal seandainya aku tuh tidak bisa beradaptasi dengan AI, aku akan ternak ayam. Kata dia. Jadi nanti semua orang, jadi kan contohnya misal aku tuh realistis sebagai seorang pengusaha gitu kan. Nah, aku pasti nyari yang efektif dan mengurangi cost gitu. Nah, misal 90% orang tuh tidak adaptasi, itu nggak mungkin dimusnahkan. Mereka akan mencari cara supaya mereka tuh tetap bertahan hidup. Entah apapun caranya. Manusia kan kayak gitu kan. Karena entitas tertinggi itu pasti manusia gitu. Benar nggak? Benar. Nah, terus gimana cara mereka ini? Ya mereka pasti mencari pekerjaan yang diperkerjakan sama orang-orang tadi. Jadi seandainya teman-teman tidak mau beradaptasi atau termasuk 90% tadi, itu pasti mereka akan terkondisikan semakin parah terkondisikan dan semakin jauh kesenjangan sosial tadi. Nah, jadi misal kita pengen naik ke atas atau kita pengen ya saudara-saudara kita juga ikut bareng-bareng, setidaknya itu kita harus bisa beradaptasi, kita harus mengadaptasikan diri kita gitu. Supaya nanti apa yang ada pada kita nanti atau apapun itu, value yang ada di pada kita itu kita bisa sharing ke saudara-saudara kita gitu. Kalau kita di mukmin kan pasti kita menyelamatkan saudara kita semua kan. Kita mikirin umat gitu. Nah gitu. Tapi kalau misalnya skenario seperti itu sebenarnya jadi mereka nanti akan turun ke pabrik-pabrik sebenarnya, Bro. Nanti mereka kayak jadi petani. Jadi mereka balik ke default gitu. Balik ke default, nani, ternak, segala macam. Tadi kan makanya aku tadi kepikiran kayak Anto bilang tadi kan konteksnya tadi perusahaan pasti mikirnya efisien dan lain-lain. Lah kalau misalnya mereka bertani berternak itu bisa digantikan lagi, lebih efisien lagi dengan AI dan segala macamnya. Iya, misal skenario digantikan sekalipun, itu pasti tidak akan pernah tergantikan. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Karena semua punya lahan segala macam itu pasti marah manusia tadi. Paling tidaknya tuh tadi pasti mereka butuh sesuatu yang misal fisikal untuk bertani itu nggak 100% pasti harus pakai AI. Jadi mereka regulasinya itu pasti dibatasin gitu. Nah, salah satu regulasi pembatasan yang saat ini itu kayak tadi. Jadi mereka ngebatasin, jadi untuk pabrik-pabrik itu manusia semua. Ya makanya kan aku bilang tadi kan, pada akhirnya akan ada ketentuan-ketentuan yang akan membatasi itu supaya manusia tetap ada. Karena ya jujur aja kalau misalnya itu nggak ada batasan, pasti nanti semua akan dihabisi. Dan kalaupun misalnya ada 10% tadi yang mau menghabisi, ya 10% tadi pasti pikir-pikir juga. Kalau dihabisi, nggak tahu ya seni kehidupan itu seperti apa gitu maksudnya. Seni kehidupan itu nggak ada manusianya gitu maksudnya. Nah itu pikiran aja sih tadi gitu. Nggak asik lah hidup ini. Gitu kan? Benar. Oke. Nah, kalau bahas tentang kecanggihan AI ya Bang ya, buat orang-orang yang mungkin dia bukannya nggak mau beradaptasi dengan AI, tapi dia bingung cara mulainya itu dari mana gitu. Nah, itu gimana? Kalau lu saran sebagai orang yang mungkin lebih
sering menggunakan AI ya kan untuk kerjaan sehari-hari. Menurut lu buat orang pemula yang bener-bener nggak tahu AI gitu, dari mana dia harus mulai gitu? Menurut aku tuh orang yang bisa pakai AI, maksudnya kita tuh kan tergantung kebutuhan kan. Iya benar. Nah, jadi dia harus tahu dulu dia tuh pengen jadi apa. Nah, ketika dia dia tahu pengen jadi apa, contoh lah ya, pengen jadi apa? Apa namanya tuh? Content creator misalnya. Atau pengen jadi programmer lah misalnya. Programmer. Nah, karena aku programmer. Nah, jadi misal pengen jadi programmer. Nah, ketika dia pengen define jadi programmer, nah dia bakal nemu apa aja yang requirement sebagai programmer. Nah, ketika dia udah nemu requirement tadi, dia baru tahu karena dia udah nemu masalah kan. Dia udah belajar segala macam, dia udah nemu masalahnya. Jadi masalah dulu nih harus ditemuin. Nah, nemuin masalah ini kita harus tahu dulu tujuan kita tuh pengen jadi apa dulu gitu. Nah, ketika masalahnya udah dapat, baru kita bisa make sesuatu. Kita pasti sebagai manusia, kita pasti nyari sesuatu yang paling efektif untuk kita bisa gunakan gitu. Bener nggak? Dengan waktu yang singkat, maksudnya dengan waktu yang singkat kita tuh dapat beberapa data yang efektif gitu. Tanpa harus menghabiskan banyak waktu gitu. Nah, pasti manusia tuh akan ke situ. Nah, ketika dia udah nemu masalahnya, barulah AI itu paling efektif. Saat ini tools yang paling efektif untuk belajar menurutku itu AI. Gitu. Selain buku, AI gitu. Bahkan jadi sebenarnya tergantung kita aja. Kita tuh pengen belajar atau kita pengen kita pengen menggunakan AI sekedar menggunakan aja. Ikutin aja ya supaya nggak ketinggalan gitu ya. Iya, maksudnya kayak kita pakai terus kita sambil misalnya apa kayak sambil scroll sambil main game gitu kan. Iya, benar. Gitu. Kita pengen membaca hasil tadi atau kita pengen sekedar selesai aja tugas kita gitu. Iya. Berarti intinya adalah kalau mau belajar dari awal emang bener-bener ya nggak ada titik awal, step awalnya kita tuh bisa tahu sendiri lah, asal dengan syarat kita tahu kita tuh tujuan kita tuh apa gitu. Ya, dengan tujuan dan dengan tujuan tadi kita pasti nemu masalah. Nah, nemu masalah tadi gimana cara kita nge-solve masalah? Salah satunya tuh penggunaan AI itu salah satu nge-solve cara paling efektif saat ini. Oke. Berarti yang pertama harus kita cari tahu adalah tujuan kita dulu ya. Betul. Tujuan kita mau jadi apa gitu. Karena pada dasarnya AI itu kan kecerdasan buatan ya. Dia dibuat ya emang untuk membantu kita yang mencapai suatu gitu. Iya. Jadi ya karena manusia tujuannya beda-beda, ya kita harus nemuin dulu tujuannya ya supaya si AI ini nanti ngebantu kita buat mencapai tujuannya. Lalu dari Bang Asaf? Kalau mau belajar tentang AI gitu ya sesederhananya ya buka AI-nya gitu, dicoba-coba gitu ya. Itu tools paling sederhana gitu misalnya. Tapi kalau misalnya kita mau bilang AI itu seperti apa ya, kalau aku sih mendefinisikan AI itu kayak karyawan gitu sih, karyawan aja gitu. Sama kita. Aja. Ya karyawan kita jangan enggak serta-merta karyawan terus. Ada kalanya memang AI kita jadikan mentor, AI kita jadikan karyawan, AI kita kayak gitu. Tergantung gimana kita memposisikan gitu. Karena gini, AI itu punya banyak data. Itu memahami itu dulu. Oh, ternyata AI itu punya banyak data. Oh, apalagi kemampuannya AI ini. AI ini bisa apa aja? Apa yang bisa kita manfaatkan dari kemampuan yang diberikan sama AI-nya. Nah, itu dulu tuh udah banyak tahu tentang AI-nya. Nah, baru kita tahu. Nah, kebanyakan orang kan mikir ya, ini mungkin kebanyakan orang tahu AI itu kayak Google cepat gitu. Tahu gak sih kayak apa yang kita browser pengen, gitu lah, browser cepat gitu. Kita cuma pengen searching doang di AI gitu. Padahal AI lebih daripada itu. Gitu, jauh lebih daripada itu. Bisa banyak hal. Kayak gitu. Jadi kalau mungkin orang sekarang cuman kayak searching gitu ya. Padahal AI itu lebih dari itu. Jadi apakah mungkin tergantung dengan ya orang-orang itu sendiri gitu, sekreatif apa itu pemakaiannya ya. Makanya di salah satu kemarin aku ada ikut course tentang marketing gitu ya. Jadi dia di tahun 2023 itu dia buat course AI gitu. Aku lihat ya dia buat beberapa kemampuan AI itu dikasih tahu. Ntar guys. Skip.